Shalom, selamat malam Bapak. Perkenalkan nama saya Marislo Daharabi, kelas A semester 7, program studi Sosiologi NIM 17030300025, tugas ke-7 Sosiologi Terapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa depan identitas dalam masyarakat informasi. Menurut Richard Grant, digitalisasi informasi yang semakin meningkat telah menyebabkan masyarakat informasi di mana semakin banyak informasi tersedia hampir di mana saja dan kapan saja. Digitalisasi terkait karakteristik pribadi dan informasi pribadi secara progresif mengubah cara kita mengidentifikasi orang dan mengelola hubungan kita dan mereka, terutama dalam interaksi virtual, misalnya melalui internet. Sebagai internet telah membuka ruang baru untuk kehidupan virtual dan tambahan identitas digital yang disebut identitas virtual sedang dibuat karena alasan keamanan, keuntungan, kenyamanan, atau bahkan kesenangan, misalnya untuk komunikasi, rekreasi. Apa dulunya adalah identitas alami, misalnya penampilan pribadi seseorang di konter, sekarang menjadi virtual seperti akun pengguna di portal web, alamat email, atau nomor ponsel. Identitas dan paradigma virtual dan ganda ini di belakang mereka memberi makan kembali ke dunia fisik, menawarkan campuran fisik dan identitas jamak virtual serta proses untuk menghadapinya. Baik seni baru, fakta, serta proses baru menentang definisi tradisional tentang identitas. Pada saat yang sama, identitas tunduk pada beragam untuk manajemen dalam bisnis, administrasi, dan antar warga. Hampir tidak ada minggu yang tidak melihat inisiatif baru yang bertujuan untuk mengidentifikasi warga negara, pelanggan, penipu dengan lebih baik sumers atau entitas pada umumnya. Dalam konteks ini, lebih baik dapat memiliki banyak perbedaan arti, seringkali tergantung dari sudut pandang masing-masing pemangku kepentingan, misalnya negara bagian dan pemerintahannya menjadi mengidentifikasi warga mereka sementara warganya menginginkannya untuk dapat mempengaruhi identifikasi masing-masing, misalnya alasan derajatnya, proses, dan terakhir, tetapi tidak sedikit informasi mengalir di sekitarnya. Dimulai dengan pertanyaannya, apakah identifikasi diperlukan atau tidak untuk transaksi atau untuk partisipasi dalam elemen kehidupan tertentu dalam masyarakat. Pertanyaan inti dan seringkali sumbernya konflik adalah siapa yang memiliki berapa banyak informasi identitas untuk memungkinkan akses ke sumber daya. Buku ini merupakan pendahuluan dari buku tersebut. Buku ini pertama kali mengangkat beberapa masalah identitas yang patut dicontoh dan penerapannya dalam suatu perubahan dunia, menggambarkan peran dan tujuan Fides dalam situasi ini. Setelah ini, gambaran singkat tentang masing-masing bagian buku juga sebagai tampilan mesin ruang Fides disajikan sebelum bab disajikan. Di dalam buku ini juga menjelaskan tentang identitas di dunia yang berubah. Untuk waktu yang lama, identitas telah menjadi masalah pemikiran dan analisis, serta masalah keraguan dan krisis. Sekarang juga di masyarakat informasi, identitas menjadi masalah diskusi dan terkadang konflik besar. Salah satu pertanyaan dasarnya adalah, apakah entitas memiliki satu identitas tunggal atau beberapa identitas sebagian?
uh, satu identitas atau banyak penyatuan identitas, diferensiasi identitas, memiliki satu identitas tunggal berkelanjutan telah lama dipandang sebagai tanda integritas, karakter dan kesehatan kepribadian. Sebaliknya, krisis kepribadian. Nah, krisis identitas adalah didiagnosis ketika seorang kehilangan rasa kesamaan pribadi dan historis kontinuitas juga dalam masyarakat informasi. Siapapun yang merasa perlu untuk mengidentifikasi dan alamat entitas terkait di ambang penyatuan identitas oleh identitas pengelolaan. Nah, saat ini karyawan dalam suatu organisasi seringkali memiliki sejarah yang berkembang sejumlah besar pengidentifikasi dan hak akses. Nah, akibatnya sulit untuk diketahui dan kelola siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan apa. Jadi, ketika seseorang meninggalkan organisasi, biasanya sulit untuk mencabut otorisasi akun dan akses hak untuk menghindari penyalahgunaan sistem perusahaan dan informasi perusahaan di kemudian hari. Staf memikat kerangka kerja yang efisien untuk manajemen akses perusahaan dengan handal. Akuntabilitas bukanlah tugas yang sepele. Di dalam buku ini ada juga tujuan populer di sini adalah sistem masuk tunggal. Pada dasarnya, penyatuan semua akun dan hak akses pada suatu sistem perusahaan ke pengguna mana yang mengotentifikasi dirinya dan yang kemudian memberikan akses ke sumber yang dibutuhkan, seperti database pelanggan atau printer. Nah, pendekatan penyatuan serupa populer dalam menangani pelanggan. Misalnya, kapan sebuah perusahaan telekomunikasi menyatukan akun pelanggan untuk menyediakan satu tagihan untuk layanan yang berbeda namun terkait. Saat ini sangat sering suatu provider menawarkan telepon rumah, telepon seluler, dan akses internet, dan mengirimkan tagihan yang berbeda untuk setiap kita butuhkan. Padahal ini dapat menyebabkan biaya dan kerumitan yang tidak perlu, atau penyatuan akun yang merujuk ke pelanggan yang sama juga menawarkan kesempatan untuk menyediakan layanan bundel yang lebih disesuaikan dan dipersonalisasi sambil meningkatkan keamanan, kualitas layanan, dan kepuasan pelanggan. Penyatuan akun dan hak akses bisa menjadi pedang bermata dua. Pengguna dan penyedia layanan pengguna biasa menyukai tambah sistem masuk tunggal menggunakan satu kata sandi untuk sejumlah masuk dan mengakses akun. Perusahaan di sisi lain melihat manfaat dari sistem masuk tunggal sistem dan dalam kontrol dan pengelolaan hak akses sebagai jumlah aplikasi untuk satu individu meningkat, menambahkan banyak ponsel, perangkat atau layanan berbasis web baru untuk kehidupan sehari-hari mereka. Risiko penyalahgunaan data dilipatkan juga. Ide hanya harus memberikan sidik jari daripada mengetik kata sandi rumit setiap pagi sangat menarik. Nah, namun lebih sensitif, informasi mungkin diakses dengan pengenal yang satu ini. Semakin tinggi risikonya pengguna menjadi korban skenario, menjadi korban penipuan identitas dan akhirnya mengalami kerugian atau kerusakan.
skenario serupa berlaku untuk penyedia layanan. Jika menyangkut masalah pribadi informasi yang disimpan di sistem komputer, masalah privasi perlu ditangani secara serius. Mungkin bermanfaat bagi warga negara untuk memiliki akun di kantor pajak berurusan dengan deklarasi pajak tahunan online, dan mungkin berguna untuk menghubungkannya beberapa informasi tentang biaya yang dibayarkan untuk layanan medis. Tetapi misalnya universitas lengkafikasi semua data dan profil yang disimpan oleh kantor pajak, rumah sakit, dan asuransi kesehatan perlu dikelola dengan cermat dan tidak dapat diterima di banyak orang budaya, selain fakta bahwa itu mungkin melanggar peraturan privasi. Sangat sering akun internet seperti akun eBay atau YouTube diberi nama sedemikian rupa, tidak memberikan petunjuk tentang nama, norma, atau alamat email pemegangnya. Akun ini berfungsi sebagai identitas parsial yang mendukung pengguna yang menginginkan kontrol lebih jelas atau identitas mereka dan informasi pribadi yang dikumpulkan dan disimpan mereka. Mereka juga ingin dapat menggunakan teknologi untuk anonimitas dan untuk mengelola apakah dan bagaimana mereka diidentifikasi dalam konteks apa. Akibatnya, diferensiasi identitas adalah tren utama lainnya, kontras langsung dengan identity unification. Identitas di berbagai area masyarakat, informasi konflik yang membayangi bisa dilihat dan perubahan dunia fisik klasik dan entitas organisasi seperti warga negara, pemerintah, pelanggan, bisnis, karyawan, dan perusahaan, dan hubungan di antara mereka. Ini karena baru dan perkembangan politik yang sedang berlangsung seperti integrasi Uni Eropa, dan karena tren ekonomi baru dan sedang berlangsung seperti persaingan global sumber, dan disintegrasi rantai nilai tradisional. Semua tren ini memiliki pengaruh kuat pada identitas masing-masing, seperti yang dapat dilihat pada pembahasan area berikut. Nah, di sini juga ada beberapa penyetuan pengelola akun membantu banyak inisiatif ini di dalam dunia online pada beberapa macam penyetuan, yaitu yang pertama, pengecer online menggunakan preferensi pelanggan untuk merekomendasikan barang dan jasa. Yang kedua, iklan individual dalam jaringan sosial dan komunitas didasarkan tentang atribut identitas yang disimpan dalam profil pengguna. Ketiga, penetapan harga otomatis barang dan jasa tergantung pada identitas pelanggan. Yang keempat, atribut mungkin dan telah diuji. Nah, di sini juga menjelaskan tentang lingkungan kerja digital. Saat ini mencakup lebih banyak proses bisnis difasilitasi oleh sistem informasi. Organisasi harus menjaga penggunanya dan manajemen akses, sering disebut manajemen identitas dan akses, untuk melindungi sistem mereka dan informasi mereka dari akses yang tidak sah dan untuk menurunkan biaya keseluruhan mereka, misalnya dengan memusatkan data akun dari berbagai informasi sistem. Kebutuhan akan inisiatif ini diperkuat oleh keragaman teknologi informasi infrastruktur yang digunakan dalam transaksi sehari-hari, misalnya perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen dokumen, atau manajemen sumber daya manusia, dan seringkali dinamis. Perubahan hak pengguna misalnya karena perubahan pekerjaan, promosi, atau pemberhentian. Oleh karena itu, sistem manajemen identitas menjadi semakin important untuk perusahaan dari korporasi, dan diberi tanggung jawab di seluruh perusahaan. Ini perlu berupa sistem manajemen identitas di seluruh perusahaan.
Berbagai teknologi manajemen identitas dapat diidentifikasi. Contohnya adalah sistem masuk tunggal, dikurangi layanan direktori, struktur kunci publik, dan sistem masih bertolak belakang dengan posisi identitas. Banyak vendor teknologi manajemen bukanlah solusi out of the box sederhana, tetapi kerangka kompleks teknologi dan fungsi yang berbeda. Mungkin di dalam buku ini bukankah untuk memberikan jawabnya untuk pernyataan terakhir pada apa itu identitas. Hampir tidak mungkin melakukan mengingat kompleksitas dan evolusi konstan dari subjek, melainkan untuk mempresentasikan lebih seperti dalam perjalanan berbeda dan kelas yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi konsep ini, khususnya di masyarakat informasi. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan di dalam buku ini, yang menjelaskan tentang masa depan identitas dalam masyarakat informasi. Mungkin hanya ini saja yang saya bisa jelaskan. Jika ada kata yang salah atau kata yang belum nyambung, saya minta maaf. Shalom. Terima kasih.